Hai guys, kembali lagi di channel YouTubeku. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifkan notifikasinya. Hai teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, di video kali ini aku akan ngajakin kalian untuk produktif lagi nih. Kira-kira apa ya? Ya, aku akan mengajak kalian untuk membuat tapai ketan manis. Dan yang pertama, aku akan menyampaikan tujuanku memilih ketan sebagai bahan baku olahan kali ini. Yuk ikutin aku! Tujuan pengolahan pada beras ketan ini adalah karena di daerah saya sendiri, beras ketan cukup mudah ditemukan dan harga jualnya yang murah. Untuk jenis beras ketan sendiri ada dua, yaitu beras ketan merah dan beras ketan putih. Keduanya memiliki kandungan yang hampir sama, baik itu proteinnya, mineral, dan enzim-enzim lain yang terdapat pada beras ketan tersebut. Dan kita tahu bahwa beras ketan mempunyai segudang manfaat, contohnya di bidang kesehatan, dapat mencegah anemia, dapat mencegah penyakit jantung, dapat mencegah penyakit tiroid, dan masih banyak lagi. Dan yang tak kalah penting teman-teman, ternyata beras ketan ini juga dapat bermanfaat di bidang kecantikan. Salah satunya dapat meregenerasi kulit, mencerahkan kulit, dapat dijadikan sebagai masker, dapat mencegah penuaan dini dan keriput karena vitamin E dan vitamin C-nya yang tinggi. Oke teman-teman, jadi kita kembali membahas mengenai tapai ya. Tapai itu adalah kudapan hasil fermentasi dari bahan pangan berkarbohidrat sebagai substrat oleh ragi. Nah, yang digunakan sebagai substrat di percobaan kali ini adalah beras ketan. Reaksi yang terjadi pada proses ini adalah glukosa berubah menjadi alkohol dan karbon dioksida dengan bantuan 2 ATP atau energi. Oh iya, reaksi fermentasi oleh ragi ini termasuk dalam respirasi anaerob loh, tidak membutuhkan oksigen. Nah, jadi begitulah proses-proses yang terjadi selama fermentasi berlangsung. Selanjutnya, mari kita ke proses pembuatannya. Untuk langkah selanjutnya adalah mempersiapkan alat dan bahan. Untuk alatnya ada kompor, panci, wadah, tempat tertutup, penyaring, sendok nasi, dan lesung. Untuk bahannya ada daun pisang secukupnya, jangan lupa lidinya ya. Kemudian ada ragi 2 butir, dan 2 sendok makan gula, serta 500 gram beras ketan. Kemudian kita cuci beras ketannya seperti kita mencuci beras. Lakukan pencucian 2-3 kali. Setelah beras kita cuci bersih, kita kukus beras ketan kurang lebih 15 menit hingga setengah matang. Masukkan beras ke dalam panci dan jangan lupa untuk disebar secara rata agar cepat matang, kemudian ditutup. Setelah cukup matang, matikan api. Kemudian siapkan wadah yang cukup besar untuk menampung beras ketan, aduk hingga tidak menggumpal. Langkah selanjutnya adalah kukus kembali beras ketan selama 30 menit menggunakan api sedang. Setelah 30 menit kita kukus, pindahkan ketan ke tempat yang berongga. Gunanya agar uap cepat keluar dan ketan cepat dingin. Sambil menunggu ketan dingin, kita siapkan ragi. Pemakaian ragi cukup 1-2 butir saja, karena jika terlalu banyak, tekstur ketan menjadi hancur dan berair. Selanjutnya, hancurkan ragi hingga benar-benar halus. Setelah hampir kurang lebih 2 jam ketan didinginkan, langkah selanjutnya adalah kita menaburkan gula dan ragi. Gunakan ayakan agar ragi dapat tercampur dengan rata. Pastikan beras ketan sudah benar-benar dingin agar ragi tidak mati saat fermentasi. Kemudian masukkan gula secara perlahan. Kemudian aduk ketan hingga gula dan ragi tercampur dengan rata. Setelah dicampur dengan rata, gunakan sendok untuk memasukkan ke dalam daun pisang. Kemudian bungkus ketan menggunakan daun pisang. Perlu diketahui bahwa pemilihan media bungkus ini sangat penting. Daun pisang masih bisa melakukan sirkulasi udara karena rongga-rongga udara yang terdapat pada daun pisang tersebut. Setelah
semua selesai dibungkus ke dalam daun pisang, selanjutnya masukkan ke dalam wadah tertutup. Simpan ketan di tempat yang bersih dan hindari dari sinar matahari secara langsung. Diamkan hingga 2-3 hari. Kemudian pastikan wadah tertutup dengan rapat. Setelah kita tutup dengan rapat, simpan di tempat yang aman. Oke teman-teman, jadi hari ini udah hari kedua setelah kita mendiamkan fermentasi tapai ketan kemarin. Oleh karena itu, hari ini aku akan mengajak kalian untuk lihat dan buktikan hasilnya. Yuk! Nah, ini dia tapainya teman-teman. Eits, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya. Yuk kita buka. Baunya sangat khas ya. Wangi. Nah teman-teman, ini dia hasil dari fermentasi tapai ketan kemarin. Fermentasi kali ini berhasil ya teman-teman, karena teksturnya berair, kemudian tercium aroma alkohol yang wangi. Wangi, baunya bau fermentasi ya teman-teman. Dan sekarang saatnya kita mencicipi rasanya. Rasanya manis teman-teman dan enak sekali. Nah teman-teman, penting untuk kita ketahui bahwa saat pembuatan tapai ketan itu ada titik kritisnya loh, seperti tapainya berjamur, rasanya kecut, teksturnya lembek, kemudian bungkusnya hitam. Untuk menjaga hal-hal tersebut, kita perlu memperhatikan beberapa hal, seperti alat dan bahan yang kita gunakan benar-benar bersih dan steril, kualitas ragi yang kita gunakan baik, kemudian beras ketan yang kita gunakan murni ya, tidak tercampur dari bahan dan kotoran lainnya. Kemudian saat proses peragian juga tidak terkontaminasi oleh bakteri lainnya. Dan yang paling penting adalah kebersihan dari diri kita sendiri, serta saat proses penyimpanan tidak terkena sinar matahari secara langsung dan suhunya stabil. Nah teman-teman, mudah kan cara pembuatannya? Selamat mencoba ya. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat.